Oke, oke, selamat datang di channel allmotor.com. Dan kali ini gue di Hartono Mall Plaza ya. Jadi depan gue udah ada Suzuki XL7 yang tipe Alpha, alias yang paling mahal, alias top of the line nya. Di depan gue udah ada mobil orange sama paduan dengan hitam ya. Secara overall sih dari depan beda jauh sih dengan R3 ya. Kalau misalnya yang lain, kalau untuk pabrikan sebelah ya, itu kan dia pakai cross platform dari, mungkin kalau Xenia dengan Avanza itu kan dia berbagi platform dengan Rush sama Terios. Tapi kalau ini memang kelihatan bagus sih dari depan. Dan ini basicnya sama persis dengan R3 yang terbaru, jadi 1500 cc, dia pakai K15A. Dan ya langsung aja kita muterin aja ya di sini. Di depan headlampnya udah full LED, yang lampu depan maupun lampu jauh. Tapi untuk lampu senya dia pakai bohlam. Begitupun untuk bagian fog lampnya dia masih pakai bohlam A11 kayaknya. Untuk di sini udah ada DRL-nya juga ya. Jadi dia cantik banget untuk penempatan DRL-nya. Dia nyambung dengan list chrome yang ada di sini, dan ada badge Suzuki yang gede banget. Ya memang kalau Suzuki itu badge-nya emang nonjol ya. Gue paling suka sih dari aksen hitam-hitamnya nih, dan juga yang di bawah ini ada silver-silvernya, jadi kelihatan kayak kokoh gitu deh. Padahal ini plastik cuy. Di sini full untuk listnya, baik itu yang di atas maupun yang di bawah. Garnisnya sih nggak ada, jadi memang kelihatan kalem. Untuk yang chrome-nya itu cuma di bagian ini aja, bagian grill sama di sini. Nah, kita beralih ke samping. Nah, di samping ada semacam ya over fender lah. Di sini pemanis. Dia jadi nggak terlalu gede ya. Jadi tebelnya paling ya ada 2 sentian. Tapi dari jauh kelihatan keker. Kalau ringnya sendiri dari velgnya dia ranking 16, kayaknya dibuat 18, kelihatan keker. Ini dia pakai N-Safe, jadi produknya Dunlop ya. Ada badge VVT maksudnya. Kemudian di sini ada aksen, ini sama persis dengan yang ada di Ignis. Di Vitara Brezza juga udah ada aksen kayak gini. Ini zaman dulu juga Vitara juga ada aksen kayak gini sih. Samping ada side skirt yang bahannya kayak aluminium, tapi ternyata plastik. Di atas sudah ada itu ya, roof rail. Terus ada talang air juga, dan ini di harga 270 jutaan. Oke, karena ini lagi rame, jadi kita muter dulu ya. BTW, suaranya kedengeran apa enggak? Kalau misalnya bagus, silakan tulis yang bagus. Kalau misalnya enggak ya silakan tulis enggak ya. Ini spionnya kayaknya mirip dengan R3 ya. Sampai untuk garis desainnya yang seperti ini R3 banget sih. Tapi nggak apa-apa ya, R3 itu bagus sih. Masuk aja ke dalam ya. Di bagian door trim, di sini ada semacam fabric ya, jadi enak banget buat dipegang. Jadi bukan full hard plastik kayak gini. Ini masih hard plastik meskipun ada tekstur kulit jeruknya. Kemudian di sisi kanan driver, di sini ada full auto untuk atas bawah, khusus untuk yang bagian driver. Kiri kanan belakang dia nggak pakai full auto, jadi manual aja ya. Kita masuk ke dalam. Ini kebetulan trim yang paling tertinggi, dan ini manual 5 speed. Kalau yang paling mahal sih perbedaannya sih dari sini nih, spionnya yang bagus banget. Jadi dia elektronis, bisa jadi DVR juga, bisa ngerekam depan sama belakang. Untuk setirnya mirip-mirip dengan R3. Dia udah ada untuk volume, select volume di sini sebelah kiri, tapi sebelah kanan nganggur. Tombol mute ini untuk bluetoothnya.
Oke, untuk displaynya bagus sih. Jadi dia full analog ya, baik itu tachometer, speedometer, bahkan sampai indikator BBM maupun dari indikator suhu dia juga masih full analog. Kalau dari detailnya sih dia kayak karbon, jadi karbon tapi udah di varnish. Jadi dia kinclong. Dan kalau kinclong gini sih nggak enaknya dia fingerprint magnet banget. Seharusnya kalau misalnya dia kasar gitu mungkin lebih oke. Di sini ada list aluminium look, bagus. AC-nya udah climate control. Kemudian di laci di depan belum soft touch ya, belum soft opening maksudnya, sorry. Ini bahan-bahannya juga belum soft touch, masih hard plastik juga semuanya. Ini setirnya kalau dipegang sih ya karena dia dibungkus, belum dibungkus sama apa ya, karet atau kulit itu, jadi masih kelihatan licin meskipun dia bagusnya itu flat bottom. Jadi di bagian bawahnya lebih flat, lebih datar dan lebih nyaman bagi orang yang pahanya gede kayak gue. Untuk tuas rem tangan ini masih mekanik, nggak salah, enak. Dan di sini ada chill box. Chill boxnya dia integrate, jadi bisa di close sama di open. Jadi AC-nya itu dia nyambung di bawah sini. Udah ada soket untuk pengisian device ya. Di sini udah biasa untuk cigarette port. Dan di sini ada USB juga. Satu sama aux-nya juga di sini taring, jadi lebih rapi. Untuk lampu baca dia masih yang bolam. Ya. Cuma itu aja tombolnya. Vanity mirror nggak ada. Cuma ada di bagian sini penumpang doang. Tapi di sini nggak ada lampunya sih. Oke, kita langsung masuk ke baris kedua. BTW kalau Suzuki itu warna orange sama hitam tuh udah lumrah ya. Jadi gue sempat suka sih sama SX4 yang warna oranye hitam. Nah ini untuk baris keduanya, lu bisa lihat sendiri tampilannya ya enak sih. Jadi dia ada one tumble ya, jadi tinggal tekan aja, dia akan tinggal majuin dan dia langsung maju. Gampang sih. Udah support ISOFIX juga di 2 titik, 1, 2. Ini kalau posisi maju banget, jadi di belakang lumayan lega. Nggak kelihatan sih soalnya gelap banget di sini. Tapi di sini udah ada double blower sih. Double blowernya dia masih manual. Tapi ada buat pengaturan arah fan-nya. Kalau untuk di door trim sih standar sih, cuma ada buat handle buka pintu, ngelock, sama untuk ini power window. Kalau lu misalnya udah punya R3 ya saran gua sih nggak usah beli kayak gini ya, soalnya sama aja sih. Dan gue paling suka kalau R3 maupun si XL7 ini, jadi bagian bawahnya itu tunnelingnya datar, jadi nggak ada tonjolan. Jadi kalau lu misalnya duduk di tengah itu masih nyaman. Di situ juga ada satu buat USB port ya. Untuk sabut keselamatan dia masih fix, nggak ada pengaturan atas bawah. Oke, langsung kita ke belakang aja ya. Kalau dari si ini XL7 itu paling kelihatan dengan R3-nya itu di belakang cuy. Dari sini udah ada badge XL7. Ini badge Alphanya. Alphanya kayak Sony Alpha ya. Yang berbeda sih cuma ininya aja sih. Jadi ada semacam garnish hitam-hitamnya gitu, jadi kelihatan beda dengan yang itu. Lampunya meskipun lampu remnya udah LED, tapi untuk lampu sen sama mundur dia masih bolam. Wiper masih satu single, tapi sudah ada untuk heaternya juga. Dan di sini gue sukanya ini nih, spoiler belakangnya tuh udah kayak floating, jadi dia kayak ngambang cuy. No kan bolong. Oh ya, tadi gue singgung untuk spionnya. Jadi di belakang sudah ada kamera juga. Ini bisa berfungsi sebagai kamera mundur maupun di VR juga ya.
Dan kalau untuk extension mufflernya di sini tidak ada, jadi memang lebih rapi. Jadi knalpotnya ngolong di atas situ, nggak ada garnish apapun. Sensor parkir ada 2. Dan kalau kita buka untuk bagasinya, ya meskipun dia belum power tailgate ya, tapi gue suka untuk ini kapasitas dari bagasinya yang gede banget. Untuk bukanya tinggal tekan aja sih, jadi dia bisa rata banget. Dan penyimpanan dongkraknya juga dia lebih rapi cuy di sini cuy. Nah, di bawah juga ada under storage juga, dan di bawah ada untuk tabung fluid buat ngisi sini wiper di atas. Ya mungkin itu aja sih untuk sekarang. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, and share di alufmoto.com. Bye bye.